Apa video game pertama di dunia? Pernah nggak sih kamu ngebayangin dunia tanpa game digital, tanpa layar penuh warna, tanpa suara blip khas arcade? Kebanyakan orang mungkin mikirnya Pong atau Pac-Man, dua ikon legendaris yang sering dianggap pelopor. Tapi, nenek moyang aslinya muncul jauh lebih awal, di era ketika hiburan digital masih jadi mimpi. Sebelum ada komputer rumahan atau internet, komputer itu mesin gede banget yang dipakai buat sains, bukan buat main-main. Bayangin, satu komputer bisa sebesar satu ruangan. Di pertengahan abad ke-20, teknologi itu simbol kekuatan negara. Dan pakai teknologi buat senang-senang itu nggak pernah terpikirkan. Semua fokus pada riset dan kemajuan bangsa. Osiloskop, alat buat nampilin sinyal listrik, nggak pernah dimaksudkan buat game. Alat ini biasanya dipakai buat eksperimen fisika dan elektronik. Tapi di dunia sains yang serius ini, ada seseorang yang ngeliat potensi hiburan. Ia melihat peluang di balik alat-alat rumit yang ada di sekitarnya. Video game pertama itu nggak lahir di studio game, tapi di laboratorium nasional yang fokus sama riset nuklir. Tempat yang biasanya penuh dengan eksperimen serius. Ceritanya tentang kreativitas, ngubah peralatan yang rumit jadi sumber kesenangan. Dari alat ilmiah, tercipta hiburan yang tak terduga. Ini dia awal mula video game yang nggak terduga. Dari eksperimen sederhana, lahir sesuatu yang mengubah dunia. Yuk, kita cari tahu gimana semuanya dimulai dan siapa sosok di balik revolusi ini. William Higginbotham, seorang fisikawan Amerika, bukan perancang game. Dia kerja di proyek Manhattan, proyek rahasia yang bikin bom atom pertama di dunia. Tapi setelah perang, dia beralih ke dunia sains damai. Di Brookhaven Lab, dia mimpin divisi instrumentasi, ngembangin alat-alat canggih buat riset ilmiah. Suatu hari, waktu ada tur buat umum, dia merhatiin pengunjung ngerasa pamerannya ngebosenin dan kurang interaktif. Higginbotham pengen banget bikin sains jadi lebih hidup pia, interaktif, dan seru buat semua umur. Terinspirasi dari komputer analog di lab, dia kepikiran, gimana kalau pengunjung bisa main game sains langsung di pameran? Dia ngebayangin game tenis sederhana, pakai komputer buat simulasi bola yang mantul di layar osiloskop, biar pengunjung bisa ikut main. Tujuannya bukan cari keuntungan, tapi buat bikin orang tertarik sama sains dan ngasih edukasi lewat pengalaman langsung. Bareng teknisi Robert Dvorak, dia mulai ngerakit game itu dari sisa-sisa peralatan lab yang ada. Proyek ini cuma sampingan, bukan inisiatif resmi dari lab, tapi mereka tetap semangat ngerjainnya. Siapa sangka, ide sederhana ini bakal nyulut revolusi besar di masa depan. Dari sinilah, benih industri video game modern pun tertanam dan mulai tumbuh. Tahun 1958, William Higginbotham dan Robert Dvorak, dua ilmuwan di Brookhaven National Laboratory, menciptakan game legendaris bernama Tennis for Two. Mereka ingin menunjukkan kalau komputer bisa lebih dari sekadar alat hitung rumit, bisa juga jadi hiburan. Game ini menggunakan komputer analog canggih untuk menghitung jalur bola tenis virtual, dengan memperhitungkan efek gravitasi dan angin, jadi bola bisa melengkung seperti di dunia nyata. Semua aksi itu muncul di layar osiloskop 5 inci. Garis sederhana jadi lapangan, titik jadi bola yang bergerak. Pemain mengendalikan permainan pakai kontroler aluminium unik, dengan knop buat mengatur sudut pukulan dan tombol untuk memukul bola. Kontrolnya memang sederhana, tapi tetap butuh keahlian dan timing yang pas supaya bisa menang. Tennis for Two pertama kali dipamerkan di acara Open House Brookhaven, dan langsung menarik perhatian banyak orang. Pengunjung rela antre panjang hanya untuk mencoba, kagum dengan tampilan interaktif yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bagi banyak orang, ini adalah pengalaman pertama mereka mengendalikan sesuatu lewat komputer secara langsung. Tahun berikutnya, versi Tennis for Two yang di-upgrade memungkinkan pemain mencoba tenis di bulan atau Jupiter dengan gravitasi berbeda. Tennis for Two membuktikan bahwa komputer bisa jadi alat hiburan, bukan cuma mesin hitung membosankan. Inilah momen awal yang memberi gambaran sekilas tentang masa depan dunia game dan teknologi interaktif. Tennis for Two itu sederhana tapi elegan. Dua pemain, satu layar, rally digital. Setiap pemain servis dan ngembaliin bola, pakai knop buat ngontrol sudut pukulan dan tombol buat waktu yang pas. Komputer analog mensimulasikan fisika yang realistis, gravitasi, lengkungan, dan pantulan. Kalau bola kena net, poinnya hilang. Nggak ada skor di layar, pemain ngitung sendiri. Kontrol game yang intuitif dan permainan kompetitif bikin ketagihan.
Pemain berdiri berdampingan, fokus sama layar yang nyala. Satu-satunya suara cuma klik-klik relay dan tawa pemain. Untuk pertama kalinya, orang-orang main sama komputer buat senang-senang. Inti dari game modern lahir. Setelah sebentar dipamerin, Tennis for Two dibongkar dan hampir dilupakan. Higginbotham gak pernah mematenkannya. Dia ngelihatnya sebagai alat edukasi, bukan buat keuntungan. Puluhan tahun kemudian, game kayak Pong ngikutin desainnya, nyulut era arcade. Perdebatan hukum soal paten Pong bikin karya Higginbotham terungkap. Tennis for Two diakui sebagai video game pertama yang sesungguhnya. Ini nunjukin kalau teknologi bisa menghibur dan ngehubungin orang. Dari eksperimen lab, ini inspirasi industri global. Warisan Tennis for Two terus hidup setiap kali kita megang controller.